Halo, selamat pagi. Kita lanjut dinamika partikel. Yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana menghitung tegangan tali dari sebuah sistem objek yang bergerak ya. Nah, tegangan tali yang kita hitung. Jadi kalau di bab sebelumnya, misalnya konsep dasar, terus gesekan, kemudian penguraian gaya. Sekarang di sini tegangan tali. Oke, langsung aja ke perhitungannya karena di bab sini ya lebih banyak ke latihan menghitung. Jadi menghitung tegangan tali langsung ke contoh ya. Ada dua box A dan B terhubung dengan tali yang tengah-tengahnya. Benda A 12 kilo, benda B 8 kilo. Kemudian ditarik dengan gaya 100 Newton ke arah kanan horizontal ya. Dan di sini juga ada gaya gesek dengan koefisien gesekan 0,3 yang statis, kemudian yang kinetis 0,2. Sama ya. Kita misalkan dulu sama bahwa gesekan antara A dan lantai sama dengan B dan lantainya. Kita asumsikan sama. Nanti bisa berbeda kan tergantung bendanya. Jadi yang bisa dihitung di sini adalah berapa percepatan dan berapa tegangan tali. Jadi tegangan tali antara A dan B. Di sana T-nya. Jadi T itu adalah gaya aksi reaksi sebenarnya, dan T sama sekali tidak mempengaruhi dalam kasus ini ya. Tidak mempengaruhi dari percepatan. Jadi T di sini ketika kita berada di posisi B, kita misalkan B, kita anggap aja kalian saling berjabat tangan, kalian bagian depan dan di bagian belakang teman kalian sedang kalian mau tarik, bahwa kalian akan merasakan gaya tarikan ke belakang. Dan sebaliknya ketika kalian berada di posisi A, kalian ditarik oleh teman kalian yang di depan, maka kalian akan merasakan gaya tarik dari depan. Itulah jadi modelnya talinya juga begitu. Maka di sini adalah gaya aksi reaksi sebenarnya dengan arah seperti itu. Dengan besarnya sama. Oke. Nah, gesekan juga akan berlaku di sini. Di sana ada FA dan di sini ada FB. Itulah tegangan tali ya. Sekarang kita langsung cara menghitungnya. Kita jabarkan FA FB. Nah, kemudian tetap kita gambar W dan NA, W dan NB. Oh ya, ini NB. Ini B. Saya lupa ganti. Ini B ya. Ya, seperti biasa kita akan menghitung W terlebih dahulu kan. WA 120 kilo, kita misalkan gravitasi 10 jadi 120 Newton. WB 8, jadi tinggal kali 10 80 Newton. Dan langsung dengan cara yang sama di video sebelumnya, kita bisa belajar bahwa sigma FI bagian A-nya sama dengan 0 kan, langsung berarti sama dengan NA si WA. Dan di bagian B tidak ada gaya vertikal pada sumbu Y lagi, tidak ada, berarti kita langsung bisa menguraikan bahwa WB itu sama dengan NB. Dari sini kita akan bisa menghitung besarnya gaya gesek. Ya, seperti biasa kita menghitung gaya gesek statis FSA dan FSB. Gaya gesek statis di A tinggal kita mengkalikan bahwa US dikali dengan N-nya adalah NA. US-nya 0,3 ya, 0,3 dikali 120 nih, 120. Hasilnya adalah 36 Newton. Dan US FSB pakai US dikali NB 0,3 dikali 80 hasilnya 24 Newton. Oke. Jadi ada dua gaya penghambat dari gaya utama. Jadi T bukan penghambat ya. Jadi di kasus ini gaya penghambatnya adalah gaya gesek FA dan FB. Ketika kita hitung gaya utama yang membuat dia ke kanan adalah 100 Newton. Gaya penghambat statisnya, gaya geseknya statisnya adalah 36 sama 24. Kemudian kita jumlahkan berapa nih? 4 jadi 0, hasilnya 60. Maka sudah pasti bergerak. Jadi gaya gesek statisnya kita ganti. Jadi totalnya adalah 60 Newton. Dan ini 100 sama 60 Newton, otomatis F-nya masih lebih besar pada Fs sehingga bendanya bergerak. Sudah dipastikan bahwa bendanya akan bergerak, bukan diam. Karena bendanya bergerak, maka kita akan menghitung gaya gesekan kinetis kan. Kita menggunakan 0,2 untuk FKA-nya adalah 24 Newton, kemudian kita ganti juga 0,2 dikali 80 untuk yang B, hasilnya 16 Newton.
Dari sini baru kita bisa menghitung berapa percepatan. Itu yang terlebih dahulu kita hitung. A sama dengan sigma F per M. Nah, karena dua bendanya berarti kita gunakan sigma F di sini secara langsung. Gaya yang ke kanan jadi sigma Fx ya. Nah, kita anggap di sini Fx. Gaya yang ke kanan adalah langsung 100. Kemudian tidak ada lagi yang ke kanan membantunya. T-nya di sini nanti saling tiadakan, hilang ya. Satunya kanan, satu kiri hilang kok dia. Hilang kan dia. Ya, berarti hanya ada FKA dan FKB dan dia arahnya berlawanan maka dikurangi. Jadi T nggak ada di sini ya, karena saling meniadakan. Dan M-nya adalah karena dua benda langsung kita jumlahkan MA tambah MB, simple. Maka kita tinggal masukkan angka 100 dikurang 24 kurang 16 per 20. Jadi 100 kurang 40 sama dengan 60 per 20, hasilnya 3 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan yang dihasilkan dari sistem. Jadi kedua benda A dan B memiliki percepatan yang sama. Ya, karena terhubung dengan tali berarti percepatan mereka harus sama. Dapat percepatan baru kita bisa menghitung tegangan tali. Menghitung tegangan tali kita bisa jabarkan, kalau misalnya langsung suruhan nggak bisa, jadi kita analisa satu-satu. Boleh untuk benda A khusus atau benda B khusus, jadi kita potong dia. Kalau kita ambil di benda A, tinjauan benda A, kita lihat di bagian benda A sampai di ujung sini, analisanya segini. Ya, maka di sigma Fxa untuk sigma Fx untuk benda A ya tetap berlaku M kali A. Nah, di sini kita lihat bendanya kan arah geraknya kan ke kanan. Nanti yang positif adalah T kan. T, jadi kita abaikan yang di kanan sini, kita abaikan. Jadi di sini ada T yang sumbu X cuma ada 2, T sama minus Fa. Jadi FKA yang dipakai sama dengan MA kali A karena kita menganalisa di benda A. Tinjauan kita hanya di benda A. Jadi kita abaikan benda B. Nah, sekarang karena kita mau hitung T di bawah kanan, maka MA kali A plus FKA. Hasilnya adalah ya M-nya 12 kali A-nya 3, 36 tambah 24, 60 Newton. Ini T untuk analisa tinjauan benda pertama, kita dapat T-nya 60 Newton. Harusnya nilai untuk kalau kita mau menganalisa tinjauan benda kedua harusnya sama. Boleh kita tes tinjauan benda B, sekarang kita lupakan yang A, kita sekarang ke B. Ya. Kita lihat benda B tinjauannya, yang jelas kita sudah tidak perlu meninjau yang sumbu Y lagi, kita langsung ke sumbu X. Sigma Fx sama dengan M kali A, ganti lagi. Yang ke kanan adalah F. Yang ke kiri ada FB dan T. T ini tetap dihitung ya, karena kita cuma memotong untuk di bagian B. Jadi F min T min FB itu sama dengan MB kali A. Yang mau kita hitung adalah T. F-nya ganti 100 minus T min FKB-nya adalah 16. Ya, sama dengan MB-nya 8 kali A yang tadi 3. Maka kita dapat nilai T-nya sama dengan 100 kurang 16 kurang 24 sama dengan 60 Newton. Maka T-nya adalah sama. Ya, karena ini adalah gaya aksi-reaksi. Tidak ada turut campur gaya yang lain untuk T di sini. Maka hasilnya adalah sama, udah pasti. Oke, itu adalah cara untuk menghitung T, tegangan tali ketika bendanya di posisi horizontal begini yang menghubungkan dua benda. Jadi simple. Kalian cari A dulu, bisa ngitung T. T-nya bisa tinggal kalian potong meninjau bagian benda yang mana atau yang mana. Nah, tugas nomor 1. Bendanya masih sama, gayanya masih sama, cuman berbedanya ada 37 derajat sedikit naik. Ya, udah pasti hasilnya pasti berbeda. Tinjauan benda A udah pasti sama dong seperti tadi. Tinggal FA-nya pasti sama, W sama NA-nya juga sama. Bedanya adalah di bagian B. Di bagian B karena gaya yang diberikan adalah sedikit miring dengan membentuk sudut 37 derajat. Maka di sini kalian juga harus mencari Fx dan Fy-nya dulu, sama seperti di video sebelumnya yang hanya satu benda. Di sini dua benda yang terhubung dengan tali. Jadi kalian cari Fx dan Fy. Setelah di sana Fy digunakan untuk mencari Nb. Nb-nya bukan sama lagi seperti tadi 80 Newton, udah pasti ya. Nb-nya kalian temukan berapa,
baru kalian bisa menghitung FSB berapa, FKB berapa. Ikuti alurnya selanjutnya. Apakah bendanya bergerak, berapa percepatannya, dan berapa tegangan tali antara A dan B jika benda tersebut bergerak. Oke. Itu tugas nomor 1, hanya sedikit berbeda. Jadi kalian bisa membandingkan berapa percepatannya ketika diangkat dengan gaya seperti ini arahnya dibandingkan dengan yang tadi. Kalau tadi kan hasilnya 3, kalau di sini berapa? Nah, sekarang kita tinjauan ke vertikal. Ini lebih gampang karena ya simple, tidak ada gesekan. Kalau tadi bisa ada gesekan. Sekarang tegangan tali pada katrol. Kita bisa lihat di sini ada katrol. Ya, katrol dan tegangan talinya sudah digambar. Kemudian katrolnya M1 sama M2. Kalau berdasarkan gambar maka M1 lebih besar daripada M2, maka dia lebih berat. Dengan arah gerakannya dia turun. Ini turun ke sini. Nah, ini naik akibat ada benda satu ya. Jadi kita misalkan sebuah katrol digantungi beban seperti gambar dengan M1-nya 3 kg, jadi angkanya 3 kg sama M2-nya adalah 1 kg. Berapa percepatan linear dan tegangan talinya masing-masing. Jadi sudah jelas dia akan arahnya. Untuk benda 2 maka kita tinjau arahnya dia akan naik, dan benda 1 dia akan turun. Jadi gitu. Jadi ini diketahuinya M1, M2 dan G-nya 10. Kita bisa ngitung A. Oke. Sini dulu. A itu adalah sigma F. Sigma F dibagi dengan M. Sigma M, kalau misalnya kita ke gambar yang tadi, balik ke sini deh. Gaya yang menyebabkan benda itu bergerak adalah W1. Yang menghambatnya T-nya di sini kita saling meniadakan. Di sini diasumsikan tidak ada gesekan terhadap katrol, dan T2-nya juga mereka akan saling meniadakan, maka yang menghambatnya adalah W2. Jadi di sini adalah perbandingan antara W1 versus W2. Jadi dia akan bergerak ke kanan karena dia akan bergerak jatuh turun bagian kanan karena adanya W1, kemudian adanya W2 itu yang menghambat geraknya dia. Itu poinnya untuk ke bagian sini. A sigma F per M. Ya, seperti yang saya tadi bilang, sudah saya jelaskan bahwa T-nya nanti akan saling meniadakan, jadi ini akan hilang. Langsung ke bagian sini bahwa A itu adalah tinggal selisih berat antara dua benda, W besar dikurang W kecil, dibagi dengan jumlah massanya. Ini yang poin yang paling penting. Saya ingkari lagi supaya lebih jelas. Jadi tinggal cari W, selisih W aja dapat. Boleh kalian jabarkan lagi bahwa itu adalah M kali G, maka selisih massa per jumlah massa dikali gravitasi. Itu adalah nilai percepatan untuk katrol. Kalau kasusnya seperti itu, tinggal kita ganti angkanya, selisih massanya 3 kurang 1 dibagi jumlah massanya 3 tambah 1 dikali 10. Maka hasilnya 2 dikali 10, 20 dibagi 4, hasilnya 5 meter per second kuadrat percepatannya. Benda satunya turun, benda duanya naik. Sekarang kita menghitung tegangan talinya. Oke, ini rumus cepatnya. Nanti kita bahas. Kita tinjau untuk mencari tegangan tali pada benda satu. Ingat benda satu A-nya turun, ini udah ada tanda panah turun. Bendanya turun, kita tinjau, kita potong bagian sininya, ya. T1 seperti tadi, mirip seperti yang tadi yang horizontal, sekarang vertikal juga sama. Kita potong bagian untuk benda satu. Itu gaya-gaya yang bekerja pada dirinya. Karena bendanya arahnya turun, ingat positif itu kemana arahnya dia. Berarti W-nya yang positif, berarti sigmanya adalah M kali A. Jadi karena dia turun maka W1 yang positif dikurang T1 sama dengan M1 kali A. Yang kita mau cari adalah T1, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Ya kan? Kita cari T1, ini pindah ke sini, dan ini yang pindah ke sini. Keren ya. T1 sama dengan W1 dikurang M1 kali A, W1-nya nah, T1 sama dengan W1 minus M1 kali A, W1-nya adalah 30, M1-nya 3 dikali A-nya per 5, maka T1 sama dengan 30 minus 15, hasilnya 15 Newton.
Kita akan bahas ini nanti ya. Kemudian T2, karena bendanya tadi kan 1 turun, 2-nya naik kan. Bendanya dia naik untuk T2. Oh ya, udah dari gambar. Pada benda 2 berlaku sigma F sama dengan M kali A. Gaya kanan kiri nggak ada, dia cuma vertikal pada vertikal ya. Kemudian dia bendanya naik, percepatannya naik, maka yang positif adalah yang ke atas, maka T2 yang positif dan W2-nya yang negatif. T2 min W2 sama dengan M2 kali A. Jelas perbedaannya di sini. Jadi perbedaannya sangat jelas. Kalau di sini W1 min T1 karena bendanya ke arah W1. Kalau yang di sini T2 min W2 karena bendanya naik lebih searah sama T2. Kemudian kita jabarkan lagi T2 sama dengan W2 tambah M2 kali A. W2 nya 10, ini 10 tinggal tambah 5, ini saya 5 ya. 1 kali 5 ya 5 sama dengan 15 Newton. Oke. Kalau kalian mau menghafal boleh, kalau pakai konsep juga boleh. Ingat positif ke arah gaya yang searah ya. Gaya yang searah dia yang positif. Nah, kalau mau hafal boleh. T kalau bendanya geraknya naik, berarti contohnya adalah T2. Geraknya naik, maka M-nya adalah masanya, berarti massa 2 dikali dalam kurung G tambah A. Kalau bendanya turun, maka T-nya hitungannya adalah sama dengan, berarti ini ya. Ini yang turun dan ini yang naik. Maka M dalam kurung G min A. Itu kalau mau dihafal boleh. Tapi konsepnya adalah pakai sigma F dari hukum Newton. Oke, ini tugas kedua. Jadi gabungan antara satunya menggantung, satunya horizontal. Jadi bisa kalian lihat di sini berapa percepatan benda dan tegangan tali antara A dan B. Jadi kalian boleh cari T-nya di sini dan di sini boleh. Kalau tadi T-nya besarnya sama karena tidak ada gesekan pada katrol ya di kasus yang sebelumnya. Jadi T-nya dia sama. Kemudian di sini di benda A karena bersentuhan dengan lantai, di sini ada gaya gesek besarnya 0,3 untuk μs dan μk-nya 0,2. Ya, kalian tetap jabarkan seperti ada W, ada N, kemudian ada gaya gesek. Nah, di sini cukup ada W, ada T. Coba kalian hitung berapa percepatan dan tegangan tali. Jadi hanya ada dua tugas. Tadi yang pertama yang horizontal, yang kedua yang ini. Kalau menurut saya sih lebih simpel yang ini, karena kalian bisa langsung hitung. Oke, gaya utamanya saya kasih clue dulu. Di sini ada WB, kemudian di sini ada gesekan FA. Sisanya boleh kalian gambar sendiri. Oke, itu aja. Selamat mengerjakan. Semoga bisa. Sampai berjumpa di sesi berikutnya.